kaitannya dengan hasil keputusan MK. Kemudian tiba-tiba beliau membahas tentang nasab Alwi. Ini bercanda ini, jangan diseriusi ini. Bercanda, jangan jadi fitnah ini. Ini candanya Gus Yahya ini. Canda Gus Yahya ini ya. Canda Gus Yahya. Tapi memang canda ini kalau tidak kita jelaskan kalau ini bercanda, itu bisa merespon dalam perspektif yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat menarik sekali, yaitu pembelaan Kiai Haji Ubaidillah terkait bercandanya Kiai Haji Yahya Khalil terkait masalah anak zina yang bikin para habaib ini baper ya. Oke, mari kita sama-sama saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubti'an bila mithal walakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan respon saya terhadap keputusan MK tentang kewajiban ayah biologis untuk menafkahi anaknya meskipun statusnya anak tersebut adalah anak zina, artinya tidak melalui proses akdun nikah antara kedua orang tuanya. Sementara dari sisi fikih atau hukum Islam, anak zina itu tidak bisa diintisabkan kepada orang tuanya laki-laki. Konsekuensinya bagi orang tua laki-laki, bagi ayah tidak wajib menafkahinya. Karena intisabnya itu tidak bisa ke ayahanda anak zina tersebut. Pertanyaannya, bagaimana mensikapi dua keputusan yang sekilas dalam pandangan awam, umum, itu bertentangan. Saya kira ini tidak bisa dibandingkan antara hasil keputusan MK dengan fikih. Karena wilayahnya berbeda. Keputusan MK terkait dengan peraturan pemerintah dilihat dari prinsip etik universal, hukum keadilan, persamaan dan kemanusiaan, yang di sana tidak boleh mengorbankan anak meskipun zina, tetap harus dihargai harkat martabat kemanusiaannya. Perspektif pemerintah, meski anak zina, tetaplah manusia yang memiliki harkat dan martabat, yang harus tetap terjaga, terlindungi sebagai warga negara untuk mendapatkan hak kewarganegaraannya di hadapan hukum
Saya kira keputusan ini tidak bisa disalahkan, mengacu pada prinsip dasar etik universal terkait dengan prinsip kemanusiaan. Nah, bagaimana dengan hukum Islam? Ketika kita membenarkan hasil MK, hukum Islam juga tidak bisa disalahkan. Itu sudah benar itu. Konsep normatif terkait dengan anak zina tidak bisa diintisabkan kepada bapaknya, dengan konsekuensi tidak wajib menafkahinya. Ini tidak bisa disalahkan. Ya sudah, biarkan keputusan ini berjalan. Karena memang prinsip hukumnya begitu. Tapi kita bisa mengambil dari sisi yang lain tentang kewajiban kita menjaga maqasidus syariah, menjaga tujuan terpenting dalam menjalankan prinsip syariat kita, yang itu teridentifikasi secara sistematik sekaligus bisa menjadi instrumen keseriusan keberagamaan seseorang di dalam Islam ini terkait dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga taruhlah anak zina tidak bisa diintisabkan kepada bapaknya dengan konsekuensi tidak wajib memberi nafkah, ini tetap biarkan sebagai sebuah keputusan hukum normatif fikih kita. Tapi kita bisa melihat dari sisi maqasidus syariah, kewajiban setiap orang untuk menjaga keberlangsungan apa yang menjadi tujuan syariat, untuk sama-sama berpartisipasi menjaga keberlangsungan syariat terkait dengan menjaga agama. Setiap orang punya kewajiban. Oke, agama secara normatif, hukum fikih misalnya, tidak mewajibkan orang tua laki-laki untuk memberi nafkah anak karena melalui hubungan perzinaan, tapi di situ ada relasi orang tua biologis untuk memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan harkat dan martabat anak ini, termasuk keberlangsungan nalar anak ini. Karena ada keterkaitan perasaan, keterkaitan naluriah, taruhlah tidak masuk dalam teks kewajiban ayah pada anak zina, tetapi setidaknya ada tanggung jawab moral yang di situ juga menjadi bagian daripada tanggung jawab secara langsung terhadap syariat untuk menjaga keberlangsungan harkat martabat manusia, juga menjaga nalar orang-orang terdekat kita dalam membangun generasi yang cerdas, juga keturunan dalam konteks generasi secara universal, sebagai orang yang punya kesempatan dan lebih memiliki kewenangan dengan orang-orang terdekat dari tiap-tiap regenerasi untuk mendapatkan dampingan biar menjadi generasi yang berkualitas. Jadi taruhlah hukum Islam tidak mewajibkan
orang tua untuk menafkahi anak zina karena tidak berintisab anak tersebut terhadap orang tua ini, tetapi ada etik universal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sekaligus sebagai peraturan pemerintah untuk kita taati di satu sisi. Di sisi lain, ayah biologis yang tidak punya relasi kenasaban dengan anak zina ini tetap memiliki tanggung jawab sosial yang di sana bisa diambil dari prinsip maqasidus syariah yang terkait langsung dengan kewajiban setiap orang untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Termasuk di situ ada hifdzul akal, menjaga keberlangsungan akal, menjaga keberlangsungan harkat dan martabat anak yang perlu untuk mendapatkan perlindungan dalam konteks keberlangsungan hidupnya. Tentu yang secara langsung dalam konteks hukum Islam yang bertanggung jawab ibunya, karena nasab anak zina langsung kepada ibunya. Tetapi backup moral, backup etik dalam sistem sosial itu, taruhlah kalau tidak bisa menggunakan istilah wajib dalam hukum normatif, tapi tanggung jawab penuh ini harus tetap dilaksanakan. Karena kewajiban nafkah, meskipun tidak ada kewajiban nafkah, memberi nafkah anak zina, tapi kewajiban tanggung jawab terhadap untuk setiap manusia untuk menjaga maqasidus syariah ini tidak bisa dielakkan. Sehingga setiap manusia itu memiliki tanggung jawab relasinya dengan sistem sosial atau sistem kekeluargaan yang terdekat, yang tetap harus dijaga bersama. Sehingga orang lain juga wajib menjaga keberlangsungan anak zina ini. Orang tua biologis meskipun tidak melalui akad nikah juga memiliki tanggung jawab kedekatan secara naluriah yang tidak bisa diabaikan. Dan kalau kita melihat dari sisi ini tentu akan bertemu dengan keputusan mahkamah atau keputusan MK, hasil keputusan MK, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Tapi ada yang lucu loh, kaitannya dengan hasil keputusan MK, relasinya dengan hukum fikih tentang tanggung jawab orang tua terhadap hak kewajiban orang tua terhadap anak. Meskipun anak zina, ketika pidato itu Gus Yahya itu sebenarnya bercanda. Ini sebagai penutup, menyebut kewajiban orang tua menafkahi anak walaupun anak zina, kaitannya dengan hasil keputusan MK. Kemudian tiba-tiba beliau membahas tentang nasab Ba'alwi. Ini bercanda ini, jangan diseriusi ini. Bercanda, jangan jadi fitnah ini. Ini candanya Gus Yahya ini. Canda Gus Yahya ini ya. Canda Gus Yahya. Tapi memang canda ini kalau tidak kita jelaskan kalau ini bercanda, itu bisa merespon dalam perspektif yang berbeda. Tapi secandanya Gus Yahya tentu punya makna. Ya paling tidak nasab ya nasab, tidak usah dijadikan kaji pembahasan yang serius. Hal yang sama ketika orang punya nasab pada orang tua
yang mulia, ya jangan dipamer-pamerkan. Bukan pada titik kenasabannya sebenarnya, titik tanggung jawabnya, titik tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk mematuhi peraturan pemerintah di satu sisi, dan di sisi lain melaksanakan maqasidus syariah. Jadi nasab itu hanya lewatan. Ya namanya lewatan, ya ada yang dengan jalur yang baik, benar, sesuai dengan hukum. Ada yang melalui jalur yang tidak sesuai dengan hukum. Tapi terlepas dari jalur yang dilewati ini, tetap saja tanggung jawab universal, tanggung jawab etik, atau tanggung jawab sebagai umat untuk menjaga maqasidus syariah tidak boleh diabaikan. Sebenarnya itu yang inti dari apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Menurut analisis saya juga mencoba mendengarkan pidato beliau. Tapi sekilas yang berhubungan langsung dengan candaan beliau saja. Antara anak zina di satu sisi, di sisi lain ada sebutan tentang nasab ba'alwi. Jadi selain yang mendengarkan Gus Yahya secara langsung juga ketawa, saya juga ikut ketawa itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Terlihat sangat santai sekali lah beliau Kiai Haji Ubaidillah menjelaskan panjang dan lebar terkait masalah status anak zina lah. Bagaimana tadi kita saksikan anak zina itu memang tidak berkewajiban orang tuanya, yaitu laki-laki, untuk membiayainya atau menafkahinya. Tapi dari segi moral itu memang ya dari segi moral harus dinafkahi. Karena bagaimanapun juga meskipun di luar nikah, dia tetap memang anak daripada seorang laki-laki itu. Meskipun statusnya anak zina. Dan orang tuanya tidak, kalau perempuan, anak itu perempuan tidak berkewajiban atau tidak menjadi wali nikahnya. Nah, terkait masalah itu, masalah bercandanya pidatonya ke Haji Yahya itu. Nah, itu dalam rangka bercanda lah. Dan beliau sempat-sempatnya menyinggung daripada nasab Ba'alawi. Dan ini membuat sebagian para oknum-oknum yang merasa tersinggung lah dari klan Ba'alawi. Lalu kemudian ini memang pidato yang beliau itu sampaikan dan berkaitan langsung, dan pada saat ini sedang marak-maraknya yang namanya penggugatan nasab Ba'alawi yang dibatalkan langsung oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, ini merupakan sebagian oknum-oknum habaib ini yang bisa kita bilang baper lah, membawa perasaan seolah-olah dia yang disinggung. Dan Kiai Haji Ubaidillah tadi dalam videonya ya luar biasa sekali, dengan sangat bijak kita lihat untuk menyampaikan itu, membela Kiai Haji Yahya atau Ketua Umum PBNU. Jadi intinya saudara sekalian, ketika kita mempunyai nasab dan sebagainya, terutama di sini yang oknum-oknum yang terlalu mengagung-agungkan nasab dia, seolah-olah dia lebih mulia daripada pribumi, ya jangan jangan memanfaatkan itulah. Artinya ketika Anda disebut seorang Habib, misalkan mempunyai pengikut yang banyak, jangan Anda manfaatkan hal itu untuk mengeruk atau mengambil keuntungan pribadi. Bahkan ada yang sampai dalam tanda kutip pelecehan seksual lah dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang sangat salah sekali, apalagi membuat framing-framing yang tidak bertanggung jawab. Seorang Habib yang berzina itu lebih mulia daripada seorang kiai yang alim. Itu memang hal-hal yang secara zohir maupun secara batin itu tidak masuk akal gitu. Meskipun dia keturunan siapapun, kalau dia melakukan hal yang tidak baik, ya dia tidak baik lah meskipun begitu. Bahkan Nabi pernah menyebutkan kan dalam
di dalam suatu riwayat, walaupun andai kata Siti Fatimah itu mencuri, jangankan orang lain, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya gitu. Apalagi ini dari sekelas cucu Nabi gitu. Putri beliau sendiri beliau gitukan gitu. Ini merupakan kesamaan, kesetaraan kita lah dalam dalam Islam ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita tampilkan pada kesempatan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.